Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Mas Bro, ketemu lagi bersama saya di sini di meja oprek 7. Oke, pada kesempatan kali ini saya doakan teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Oke, selanjutnya saya akan menjawab atau menerangkan beberapa request teman ya. Yang kemarin ada meminta skema setrum V1 atau setrum yang populer di Vietnam sana ya, setrumnya orang-orang Vietnam. Oke, mudah-mudahan skema yang saya buatkan buat teman-teman semua nanti akan terlihat jelas dan mudah dipahami. Nah, begini bentuknya nantinya ya. Namun seperti biasa akan saya terangkan satu persatu. Oke, kita mulai dari pertama ya, seperti biasalah seperti ini. Di situ kan ada 9 transistor. Nah, seperti ini ya. Terus ini nggak dikasih alas mikat juga nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya dikasih ya untuk menghindari konslet. Oke, di sini ada 9 transistor yaitu tipenya sama. Tipenya sama yaitu D718 semua ya. Tapi kenapa ada yang menyendiri itu di situ? Yang menyendiri itu anggap saja sebagai drivernya ya. Itu sebagai drivernya walaupun sama. Terus kita jumper seperti ini. Jumper kuning ini mengarah pada 8 kaki transistor ini adalah mengarah pada kaki basis. Semuanya ke kaki basis ya, 8 transistor ini. Cuma nantinya pada transistor yang nomor 1 itu yang menyendiri, bertemunya di kaki emitor ya, atau kaki nomor 3 paling kanan. Di kaki transistor yang paling kanan, terus pada transistor yang 8 ini kita jumper pada transistor atau kaki transistor nomor 1 semua, kaki basis ya. Selanjutnya kita jumper lagi kaki emitornya untuk ke-8 transistor ini yang nantinya menuju ke baterai minus ya. Oke, kita lanjutkan. Kita jumper lagi kaki kolektor. Nah, kalau kolektornya ke-9-nya ini sama, mengarah ke kaki tengah semua ya, atau kaki kolektor semua dari ke-9 transistor. Oke, kita lanjut. Kita persiapkan trafonya. Nah, di sini yang perlu diperjelas ini ya. Trafo ini kan saya gambarkan ini sebagai lilitan primer. Lilitan primer ini tanpa sete nih ya Mas Bro. Jadi lilitan primer ini tanpa sete menggunakan kabel 1,5 mili. 1,7, 1,8 juga nggak masalah ya. Tapi di sini nantinya saya akan praktekkan kabel 1,5 mili. Kenapa nanti prakteknya? Ya karena sekarang belum sempat untuk menggulungnya Mas Bro. Jadi kebetulan ada teman yang request minta skemanya, maka saya luncurkan dulu skemanya sebelum saya praktekkan. Oke. Terus berapa gulungannya? Gulungannya 20 lilit saja. 20 lilit saja menggunakan koker seukuran tebal dari trafo itu sekitar 3
3,5 cm ya. Itu trafonya nanti menggunakan 5 ampere murni atau 10 ampere bansi ya. Nah, terus kita gulung primernya sebanyak 20 lilit. Perhatikan ya, kalau kita mulai dari sini, berarti yang atas ini akhirannya ya. Begitu juga sebaliknya. Terus kita jumper kaki primer ini mengarah ke kaki kolektor ke semua transistor. Lanjut, ini adalah gulungan feedback. Gulungan feedback ini menggunakan kabel 0,8 boleh, 0,9 juga boleh. Berapa banyaknya? Banyaknya 28 lilit sampai 30 lah gitu ya. 28 sampai 30. Cuman nantinya akan saya praktekkan sama seperti di skema yang saya terangkan ini, yaitu 28 lilit. Teman-teman kalau mau eksperimen yaitulah sekitar 28, 27 sampai 30. Perhatikan, kalau ini gulungan awalnya dari bawah, maka gulungan feedback juga berawal dari bawah, gitu ya. Terus, kita persiapkan potensio. Kita jangan mengarah ke sekundernya dulu ya, biar lebih jelas nantinya. Sekundernya kita bahas nanti saja. Potensio ini berukuran 10K boleh, 20K boleh, 50K boleh ya. Yang membedakan adalah nanti sensitif atau tidaknya. Kalau ukurannya kecil maka dia akan lebih sensitif ya. Diputar sedikit saja dia sudah menyala terang gitu ya, sensitif, cepat gitu ya. Terus sebaliknya kalau nilainya tinggi ya lambat gitu ya, pol gitu baru terang. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup dimengerti ya, Mas Bro. Terus kita jumper kaki potensio ini mengarah ke kaki basis transistor yang menyendiri ini ya. Kita jumper seperti ini ya. Terlihat jelas lah ya. Kaki nomor 3 dari potensio ini mengarah ke kaki nomor 1 transistor. Terus dari feedback, gulungan feedback ini kita kasih resistor. Nah, itu resistornya. Iya, kalau saya sering lupa untuk menyantumkan berapa wattnya transistor ini, memang suka lupa ya. Oke, transistor di sini boleh setengah watt atau sampai 1 watt ya. Yang kecil saja nggak masalah. Sudah terlihat jelas seperti ini ya Mas Bro. Mengarah ke kaki tengah potensio. Terus kaki feedback ini yang awal gulungan tadi kita satukan dengan kaki primer. Ya, primer dan feedback ini nggak pakai CT nih Mas Bro. Jadi gulung langsung 20 dan ini gulung langsung 28. Jadi cara pembuatannya lebih enak sebenarnya ya. Lebih mudah nanti waktu praktek menggulung di trafonya. Kita satukan seperti itu. Terus ini nantinya mengarah ke baterai plus. Nah, ini dia. Baterai plus ya. 12 volt. Terus sekalian saja kita pasang baterai minusnya ya. Nah, itu biar lebih jelas, lebih nyata skemanya ini. Nah, di sini barulah kita berbicara tentang sekunder. Sekunder ini disarankan lilitannya mencapai 90-an lebih atau sampai 100 lah ya.
Jadi disarankan jangan sampai 100 lebih. Nah, karena 90 lebih, jadi kita berpatokan ke 95 saja. 95 lilitan ya. Kabelnya menggunakan kabel email 0,7 ya. Nah, teman-teman, kenapa harus 0,7? Karena untuk rangkaian dari seluruh rangkaian ini, dia menghasilkan ampere yang tinggi. Ya. Ampere yang tinggi bukan berarti wattnya ikut tinggi, Mas Bro. Ya, kalau wattnya tinggi, perbedaannya begini. Kalau wattnya tinggi, misalnya kita tes pada lampu, lampunya terang banget lah gitu ya, wattnya tinggi terang. Cuman kalau watt tinggi ampernya rendah, misalnya dipasang satu lampu terang, nanti dipasang dua lampu dia akan redup. Apalagi 3, 4, 5 gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Terus, kalau disebut ampere yang tinggi bagaimana? Ampere tinggi belum tentu wattnya tinggi juga, kan seperti itu. Nah, kalau mengandalkan ampere ya, ampere tinggi, misalnya untuk tarik satu lampu misalnya redup gitu ya, nggak begitu terang. Tapi untuk narik dua lampu juga segitu. Untuk narik 3 lampu juga segitu, dia nggak mau redup. Tidak begitu gratis gitu ya. Redupnya itu tidak gratis gitu. Ini biasanya kalau setrum yang seperti itu mampu di kedalaman ya, air yang dalam itu mampu. Kenapa mampu? Karena semakin dalam setik yang kita celupkan ke air, biasanya kan pada setrum-setrum ikan yang lainnya mungkin PAC gitu kan, dia akan drop gitu ya. Jadi suara tetnya udah nggak kenceng lagi. Ya, misalnya dangkal tetnya kuat, tapi kalau dalam tetnya melemah gitu. Misalnya ginilah ya, misalnya masih dangkal itu bunyinya tet gitu ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke air yang dalam dia tet tet gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi beda halnya dengan rangkaian Vietnam ini. Rangkaian Vietnam ini ampernya tinggi. Jadi walaupun pada kedalaman gitu ya, dia masih mampu walaupun misalnya dari awal memang wattnya rendah atau tidak begitu kuat seperti setrum PAC atau yang lainnya, tapi dia ampernya tinggi. Ya, jadi memang lebih mantap untuk di air-air yang dalam gitu. Air yang dalam dengan ikan-ikan yang besar pula. Oke, ini sudah saya terangkan tadi ya. Selain saya terangkan juga nanti ada kode-kodenya pada setiap komponen ini. Oke, kita lanjutkan. Kita menggunakan kapasitor. Kapasitor ini berbeda dengan kapasitor yang sering kita pakai pada setrum PAC ya Mas Bro. Kapasitor ini berukuran minimal 450 volt, itu minimal. Terus UF-nya jangan yang besar, yang 1 UF saja atau 1 mikro gitu ya. Nah, silahkan teman-teman cari, ini yang paling susah dicari ini biasanya. Tapi mudah-mudahan nanti di toko-toko online juga banyak. Oke. Terus pemasangan kapasitor ini ke sekundernya bagaimana? Pemasangannya seperti ini. Nah, itu ya. Kalau pada setrum PAC itu kan biasanya ini kan di seri gitu ya, hanya melalui satu output saja. Misalnya ini output ke setik, berarti di sini saja dia ke sana ya. Tapi beda dengan setrum Vietnam ini dia mengarah seperti ini. Di
paralel ya, ketemu seperti ini kanan kirinya output ini. Jadi ini bebas mau yang mana ke stick atau mau mana yang ke serok, terserah, sama saja. Oke, terus ini anggap saja seroknya. Terus untuk penjelasan lainnya kenapa ini putus ya, ini putus ini digunakan untuk saklar Mas Bro ya, untuk saklar seperti itu kita jadikan saklar. Nah, saklar ini kita ambil di sini biar saklarnya tidak mudah panas, tidak mudah rusak, tidak nyetrum juga di tangan ya. Oke, terus kita lanjutkan bagaimana kalau kita tempelin. Ini hanya sekedar ilustrasi saja Mas Bro. Nah, seperti itu kira-kira ya, kalau ditempelin dia posisinya sedang, volumenya ini 0 ya, anggap saja ini sekarang potensio ini pada posisi 0. Bagaimana kalau di posisi high-nya atau full dari potensio ini, ya kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, begitu ya. Artinya pelebaran si setrum pada air ini jangkauannya semakin lebar dari stick, ya, semakin jauh. Ini ilustrasi saja Mas Bro, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini posisi yang watt kecil ibaratnya, terus ini watt yang besar. Oke, terus buat teman-teman semua silahkan di screenshot saja yang ini. Nah, ini dia ukurannya seperti ini ya, sudah saya tulis di sini. Semua transistor menggunakan satu tipe, yaitu D7118 ke 9 transistor. Oh ya Mas Bro, untuk menjelaskan transistor ini, untuk kedalaman air kita kurang banyak ini hanya sekedar di skema, jadi ini kurang ini. Jadi setidaknya ini 10 sebelah, yang 10 lagi sebelah. Jadi 20-an ya. Kalau kepengen arusnya mantep atau setrumnya mantep. Jadi transistornya 20 biji semuanya gitu. Ditambah ini 21. Ini bisa memakai 2 juga bisa nih Mas Bro. Biar lebih maksimal lah gitu ya. Ini bisa memakai 2, caranya sama saja, kita tinggal tambahin saja. Terus untuk keterangan lainnya sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Ini menggunakan ini sebagai menerangkan tandanya saja. Kalau P berarti primer, 1,5 adalah ukuran kabelnya, 20L adalah 20 lilit. Nah, begitu juga yang lain. Ini feedbacknya menggunakan 0,8 sekitar 28 lilit sampai 30. Nah, ini sekundernya menggunakan 0,7 95 lilit ya. Jadi jangan sampai 100 lebih, jangan gitu. Nah, perlu saya tambahkan lagi sedikit, ini mengapa menggunakan kabel agak besar nih sekundernya. Itu tadi intinya untuk mencari ampere yang tinggi, bukan watt yang tinggi tapi ampere yang tinggi. Oke, sampai di sini sudah jelas ya Mas Bro. Terima kasih atas menyimaknya. Kita sama-sama belajar di sini. Buat teman-teman yang mungkin menunggu saya praktekkan langsung pada komponen-komponen nantinya, ya mohon dipersabar dulu karena belum ada waktu untuk menggulung trafonya ya. Kalau komponen lain sudah ada semua, cuman untuk menggulung trafonya belum ada waktu. Kalau teman-teman mau mendahului praktek dulu juga
nggak masalah ya, mudah-mudahan tetap berhasil dengan skema yang ini yang saya berikan kepada teman-teman semua. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya, berkomentar kalau kira-kira ada penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Terima kasih atas semuanya. Buat para penonton yang baru pernah mampir ke sini, mohon dukungannya juga ya, agar sudi kiranya mendukung channel saya ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini, ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.